Ya, halo teman-teman. Apa kabar? Happy Sunday. Ya, semoga semua sehat selalu. Ya, penting untuk jaga kesehatan saat ini zaman COVID-19. Dan nama saya Desi Anwar. Selamat datang pada diskusi kita kali ini berjudul Apa Makna Sastra Indonesia. Nah, acara ini merupakan bagian dari Festival Sastra Lontar dan diselenggarakan berkat dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program fasilitasi bidang kebudayaan dan juga berkolaborasi dengan Jakarta Content Week. Dan ada 3 narasumber kita dalam diskusi kita kali ini, judulnya Apa Makna Sastra Indonesia. Ini kedengarannya cukup dalam ya untuk sebuah diskusi sastra. Apa makna sastra Indonesia? Karena sekarang cukup banyak kalau kita melihat para penulis Indonesia yang mereka menulis bukan saja dalam bahasa Indonesia misalnya, tapi juga menggunakan bahasa daerah dan juga ada yang lebih suka menggunakan bahasa Inggris. Tentu ini membuat kita bertanya-tanya apa maknanya kalau kita menyebut sastra Indonesia itu sendiri. 3 pembicara, ada Amace Franklin Ninu, ada Rain Hudori, dan juga ada Pak Taufik Abdullah. Waktu kita 1 jam untuk berdiskusi, akan berakhir pada pukul 5.30 dan kita akan mendengarkan paparan atau bincang-bincang bersama 3 narasumber selama sekitar 45 menit. Kemudian kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Bagi yang ingin berpartisipasi, ingin bertanya, silakan ketik di bagian chat. Nanti kalau cukup waktunya, kita coba untuk menanyakannya dan mudah-mudahan bisa dijawab satu persatu. Untuk narasumber kita hari ini ada 3 orang seperti saya katakan. Yang pertama adalah Amace Frankwininu. Beliau adalah penulis dan kepala SMP Katolik Saint Joseph Naikoten Kupang. Saat ini tinggalnya di Kupang. Dan bersama sejumlah temannya, Amace mendirikan dan mengelola komunitas sastra dusun Floba Mora. Ia juga seorang penyanyi dan sukses lewat 1 single Adik Menangis Satu Malam. Nanti kalau ada cukup waktu mungkin kita bisa ajak ya Bang Amace untuk menyanyi. Pembicara kedua adalah Rain Hudori, penulis peraih sejumlah penghargaan, juga pembuat film dan pendiri Moment Studio. Rain juga merupakan kurator untuk Koma Books, penerbitan untuk penulis dan seniman muda, dan juga telah menerbitkan beberapa buku, antara lain Monsoon Tiger and Other Stories, dalam bahasa Inggris ini tahun 2013, Imaginary City pada tahun 2017, dan Biru dan Kisah-Kisah Lainnya pada tahun 2018. Saat ini tinggal di New Delhi, dan bisa dijumpai di momentstudio.com. Halo Pak Amace dan Rain, dan last but not least ada Pak Taufik Abdullah. Ya. Tentu saja sudah kita kenal, sejarawan, dan disertasinya tentang gerakan Kaum Muda Minangkabau Schools and Politics, the Kaum Muda Movement in West Sumatra. Pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dan kini Ketua Akademisi Jakarta. Saya ingat waktu saya masih tinggal di London, Pak Taufik Abdullah pernah berkunjung ke rumah saya waktu itu di London. Halo teman-teman, bagaimana kita semua? Sudah siap? Sudah bergabung? Ya. Pak Taufik sudah bergabung juga bersama kita atau mungkin kita tunggu kehadiran beliau ya? Di sini juga saya lihat ada sudah ada beberapa partisipan dan kita mulai dengan Bang Amace. Ini jauh sekali di Kupang. Yeah. Topik kita ini apa makna sastra Indonesia, dan kalau kita kan ketahui ya Bang ya, yang Indonesia itu salah satu kekayaan yang kita miliki, itu kekayaan budaya, termasuk jumlah bahasa yang dimiliki di Indonesia itu luar biasa banyaknya. Ya, bukan dialek ya, bahasa. Dan ini yang membuat negara kita bersatu itu adalah karena kita menciptakan common language yang namanya bahasa Indonesia. Kita ingat ada Sumpah Pemuda sebelum kita memiliki negara yang namanya Indonesia, dan sebelumnya kita punya sastra yang disebut sastra Melayu, ya. Tapi bagi Anda seorang penulis yang dari Kupang dan juga cukup comfortable
untuk menulis dalam bahasa daerah. Kira-kira kalau kita bicara mengenai yang kita sebut sastra Indonesia, apa yang tampil di kepala Bang Amace? Ya. Baik, terima kasih Mbak Desi Anwar dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang menginspirasi bagi kami di Nusa Tenggara Timur. Bagi kami, bicara sastra Indonesia itu adalah bicara tentang Indonesia itu sendiri, tentang identitas dan martabat Indonesia, ya. Dan bagi kami di Nusa Tenggara Timur, ya, kami juga lewat karya-karya kami juga memberi keunikan dalam seluruh kesana sastra Indonesia. Jadi sehingga memang kesan kami di Kupang, orang-orang muda, anak-anak yang sedang belajar itu sastra Indonesia itu bukan hanya di Jakarta saja, ya, tetapi sastra Indonesia itu juga bisa dimulai dengan karya-karya dari timur Indonesia, dari Nusa Tenggara Timur. Sehingga yang penting bagi kami adalah memicu semangat dan inspirasi teman-teman Indonesia yang ada di Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu dalam misalnya beberapa tahun terakhir ini, geliat sastra di Nusa Tenggara Timur itu memang muncul sangat kuat. Misalnya dengan munculnya penulis-penulis muda, lalu akhir-akhir ini juga ada penulis-penulis perempuan yang luar biasa yang juga memberi kesana pada sastra Indonesia. Selain munculnya penulis-penulis muda, penulis-penulis perempuan dari Nusa Tenggara Timur, juga ada begitu banyak komunitas yang tersebar di seluruh Flobamora. Ya. Flobamora itu kan nama gugusan pulau kami, Flores, Sumba, Timor Alor, dan ada beberapa pulau kecil di sekitar pulau-pulau besar itu. Dan dalam di kota-kota, di kota Kupang, lalu kota-kota kabupaten itu geliat sastra sangat kuat. Ya. Ini menandakan bahwa semangat bersastra menggunakan bahasa Indonesia untuk menyampaikan pesan, keindahan, kebaikan, kebenaran lewat karya-karya sastra itu memang sangat kuat beberapa tahun terakhir di Kota Kupang dan di Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Misalnya di Kota Kupang sendiri kita punya komunitas-komunitas sastra yang besar, seperti komunitas sastra Dusun Flobamora, tempat kami bernaung dan berkarya. Di situ juga ada penulis-penulis besar seperti Mario F. Lawi, ada Sadam HP, ada Giovanni Arum, ada Abu Nabil, ada Abdul Mahyudin Joe, ada Diki Senda, dan teman-teman itu juga teman-teman perempuan seperti Maria Pangkracia, Siti Hajar, ada Dora, ada Danya, ada Sanas. Itu teman-teman perempuan kami itu juga memberi kontribusi pada Kasana Sastra Indonesia. Selain komunitas sastra Dusun Flobamora itu ada teman-teman dari komunitas Leko yang digawangi oleh penulis novel Felix Nisi, ya, juga Herman Tonov, ya. Mereka itu berkarya bahkan di bagian pedalaman timur sampai di Keva, Belu, Malaka yang berbatasan dengan Timor Leste, dan itu sangat penting untuk menegaskan sebenarnya bukan hanya bagaimana bersastra dalam bahasa Indonesia, tetapi juga bagaimana itu mempersatukan Indonesia lewat karya-karya sastra. Bagaimana mereka sebenarnya juga menekankan identitas dan martabat Indonesia yang khas NTT, yang khas dan unik NTT. Selain di Kupang itu beberapa teman seperti di Flores, di ujung barat, di Manggarai itu ada komunitas Baca Petra yang sangat kuat dengan literasi, yang membangun perpustakaan, dan juga menyebar virus semangat literasi dan bersastra itu di kalangan pelajar dan orang-orang muda. Itu di Ruteng, ya, ada teman-teman Maria Pangkracia di sana, ada Armin Bel. Di Maumere di tengah Flores itu ada komunitas Kahe, itu teman-teman yang menerbitkan jurnal sastra, lalu mereka juga
ya berteater, dan itu penting. Mereka selain menulis, mereka juga menyebarkan semangat berliterasi, bersastra dalam bahasa Indonesia itu kepada masyarakat banyak. Ya. Bagi kami di Nusa Tenggara Timur, kami tetap menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, tetapi juga memang ada kearifan, keunggulan, filosofi lokal Nusa Tenggara Timur yang seringkali memang harus ditampung di dalam karya-karya sastra kami. Ya, sehingga tadi misalnya saya di awal saya katakan ke Mbak Desi, saya sendiri menulis dalam bahasa Melayu Kupang, dan kami di komunitas sastra Dusun Flobamora itu setiap bulannya itu kami secara independen, nirlaba, menghasilkan jurnal sastra Santarang. Saya tunjukkan ini. Jurnal sastra Santarang sejak tahun 2012. Sejak tahun 2012 kita menerbitkan jurnal sastra Santarang. Santarang itu sabana lontar karang. Jadi biar ide-ide kami itu seluas sabana, biar juga berdaya guna seperti lontar dan teguh berdiri seperti karang. Jadi Santarang itu representasi dari alam Nusa Tenggara Timur. Di jurnal sastra Santarang itu saya sendiri menulis salah satu rubrik tetap, kusu-kusu. Kusu-kusu itu kalau bahasa Melayu Kupang artinya bisik-bisik. Saya coba tampilkan tulisan kusu-kusu itu yang sebenarnya Melayu khas Kupang. Jadi selama ini orang mungkin lebih kenal Melayu Ambon, ya, Melayu Ambon. Tapi NTT juga punya Melayu Kupang dan bahkan Melayu Soe, Melayu Keva, ya. Ada juga banyak kekayaan bahasa Melayu di sana. Seperti saya bisa bacakan ke teman-teman beberapa potongan artikel saya di Jurnal Sastra Santarang di rubrik kusu-kusu. Ya, silakan. Ya. Beta cinta Tanah Timur, beta cinta Indonesia, beta cinta Pancasila. Bapak Sarus deng Mama Orance papagi sumanyanyi Indonesia Raya. Son ada upacara, son ada bendera. Tiba-tiba dong foe apa kok papagi buta dong sumanyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tanya pitanya, korek pikorek, akhirnya beta tahu Bapak tua deng Mama tua mau tegaskan dong pun cinta pada tanah tumpah darah Indonesia tercinta. Bapak Sarus memang mantan anggota Hansip, pertahanan sipil zaman Orde Baru. Mama Orance itu adalah anggota Dharma Wanita zaman dulu yang luar biasa. Abis menyanyi Indonesia Raya, dong dua duduk kok topang dagu kok puku testa sambil menangis. Abis itulah bangun kok kembali menyanyi lagu Gugur Bunga. Aduh, tak lalu sedih sekaligus perih. Karena kok sonde sedih, seberapa hari buka TV hanya ada berita bunuh diri. Saya lanjut. Katong Indonesia cinta ketuhanan. Semua percaya Tuhan yang satu dan sama. Biar beda agama, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, katong basayang dan bahormat satu sama lain. Katong Indonesia cinta kemanusiaan. Sayang semua orang biar beda suku, beda ras, beda rasa, beda pikiran, juga beda pilihan politik. Kalau katong cinta Pancasila, katong juga mesti jaga ini persatuan Indonesia. NKRI selalu jaya. Kalau katong semua bersatu Sabang sampai Merauke, Indonesia makin kuat dan maju. Tak usah jauh-jauh kalau mau sayang Indonesia. Katong sayang Indonesia mulai dan sayang katong pun daerah masing-masing. Beta sayang Indonesia dan sayang Tanah Timur. Son mungkin beta sayang Indonesia dan gaya Jawa. Karena beta son ada di Jawa. Beta anak Timur, maka beta cinta Indonesia dan gaya dan suasana Timur. Ailo lasi manap minat neone aklahat. Pucuk di pucuk lontar pun tiba, padang sabana menghijau permai. Beta rasa, beta pikir, beta kira-kira cukup sampai di sini. Assalam, salam, palate, palato. Ini ada beberapa Jadi, ungkapan sorry Pak Amace, jadi bahasa Melayu Kupang dan bahasa aslinya Kupang itu mirip-mirip atau berbeda? Beda sekali. Beda sekali kan ya? Sebenarnya tidak ada bahasa Kupang yang di NTT itu ada yang paling besar di Timor itu misalnya bahasa Dawan. Saya orang Dawan. Beda sekali. Bahasa Dawan, ada bahasa Tetun. Di Flores bagian timur itu ada bahasa Lama Holot, ada bahasa Sabu,
Lalu kalau baca karya-karya Mario Alflawi itu banyak tentang sabu. Lalu ada rote, tapi bahasa Melayu Kupang itu sama seperti bahasa Melayu Ambon. Ya. Kalau Nah, misalnya Amace sendiri waktu kecil bahasa ibunya bahasa apa? Nah, bahasa Indonesia Melayu Kupang ini dan bahasa Dawan. Jadi ada dua bahasa. Karena bapak seorang guru, jadi dia pakai bahasa Indonesia. Tapi mama ini seorang yang sederhana, hanya sekolah rakyat, jadi ya dia bahasa Dawan. Jadi kami dua bahasa. Tapi ya Melayu Kupang itu. Nah, saya tertarik mengenai ini yang tadi kan disebut mengelola komunitas sastra dusun Flobamora ya. Ini sesuatu apa kira-kira yang memicu, memotivasi dan apakah ada momentumnya saat itu sehingga Amace merasa bahwa perlu mendirikan, apalagi dengan ada jurnal sekarang, apa yang terjadi saat itu dalam komunitas yang di sana? Geliat anak muda Kota Kupang dan sekitar di Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2000-an itu sangat kencang untuk menulis karya sastra. Dengan munculnya media sosial, banyak orang banyak berjumpa, kita saling mengenal. Karena kita geliat di media sosial, lalu keinginan untuk jumpa langsung itu ada, maka pada tahun 2011 kami mendirikan komunitas sastra dusun Flobamora bersama Mario Lawi, Pion Ratululi, ya. Beberapa teman yang baru seperti Diki Senda itu mereka baru bergabung. Jadi kita mendeklarasikan komunitas sastra dusun Flobamora dengan maksud untuk menjadi wadah diskusi, ya, saling mengenal, mengasihi, saling memberdayakan, supaya kita sebagai satu komunitas juga bisa berkarya dengan menulis karya sastra yang katakanlah berlatar shifting NTT, juga punya sumbangsi pada kesana sastra Indonesia. Setelah itu pada tahun 2012 muncullah jurnal sastra Santarang ini. Karena waktu itu kami mengirim ke media-media seperti media-media besar di Kupang itu seperti di Pos Kupang, di Timor Express, Victory News, tapi tidak menampung semuanya. Oleh karena itu kita punya jurnal sastra Santarang, Sabana Lontar Karang, dan malah sekarang punya versi online-nya supaya lebih hemat dan juga lebih menjangkau teman-teman milenial, ya, teman-teman yang menggunakan medsos. Jadi memang kemunculan komunitas sastra dusun Flobamora itu karena juga menangkap geliat gairah dari teman-teman di Nusa Tenggara Timur. Dan bukan saja teman-teman muda, teman-teman orang-orang tua senior-senior itu juga mereka akhirnya tertarik dan bergabung, berdiskusi juga menghasilkan karya lewat jurnal sastra. Sudah berapa sekarang ini anggotanya, anggota komunitasnya? Kita ini banyak anggota kita di daerah-daerah, Mbak Desi. Kalau di Kupang sini yang aktif diskusi itu setiap malam minggu itu kadang 10 orang, 20 orang itu yang setiap minggu. Tetapi yang ada di kota-kota, kita ada 21 kota kabupaten di Nusa Tenggara Timur, itu banyak sekali, Mbak. Dan yang sudah menulis sejak tahun 2012 di jurnal sastra Santarang itu sangat banyak. Kami bahkan juga menerima teman-teman di luar komunitas sastra dusun Flobamora yang menulis di jurnal sastra Santarang. Jadi kita sudah punya anggota yang sangat banyak di berbagai tempat di Nusa Tenggara Timur. Bahkan ada yang masih lanjut kuliah di Jakarta, di luar negeri, kita masih berkoneksi dengan mereka. Begitu. Iya, senang sekali karena biasanya kalau anak muda, apalagi milenial, apalagi yang lahirnya setelah tahun 2000-an, mereka kan lebih suka medianya media digital dan kalau menulis pendek-pendek seperti untuk update status dan mereka mungkin nggak sabar ya kalau harus membaca yang panjang-panjang. Terakhir sebelum saya ke pembicara berikutnya, Bang kan juga seorang guru ya. Kira-kira bagaimana pelajaran terhadap murid-murid SMP-nya khususnya ketika mengajarkan sastra Indonesia itu apa persisnya? Apa saja yang diajarkan dan bagaimana metode pengajarannya itu sendiri? Saya guru dan kepala sekolah. Saya memang bukan guru bahasa Indonesia, saya guru agama karena saya pastor. Tapi dipercayakan memimpin sebagai kepala sekolah. Tapi saya memperhatikan pelajaran bahasa Indonesia kita itu sangat konvensional. Jadi misalnya di porsi sastra di pelajaran bahasa Indonesia itu sangat kecil. Yang berikut
sastrawan-sastrawan yang diperkenalkan, yang didalami karyanya di pelajaran bahasa dan sastra Indonesia itu ya dari dulu yang itu saja ya. Padahal kita sebenarnya memiliki kesana yang sangat kaya ya, dalam sastra Indonesia. Jadi menurut saya masih konvensional, perlu dikembangkan lagi. Misalnya porsi sastra dalam bahasa Indonesia itu harus lebih banyak juga untuk memperkenalkan karya-karya ke pelajar-pelajar kita ya. Begitu. Iya, baik Bang Itu Amace, kira-kira. terima Ya, kasih terima kasih. banyak Terima kasih Mas. bagi Ya, ya. terima kasih. Ya, Nanti kalau terima ada kasih. yang ingin bertanya, nanti Silakan silakan ya. ketik di chat, kita Ya, akan luangkan waktu ya, supaya Bang ya. Amace juga bisa menjawab. Rain, so from your perspective, young millennial international, I see that your books you wrote them in English. Mungkin dari perspektif Rain sendiri sebagai seorang anak muda dan juga pecinta sastra, penulis, dan saya lihat itu sangat international ya. Memang kalau sekarang kan dengan dunia medsos, everything internet, everything go global, itu yang namanya sekat-sekat antara budaya ini dan budaya itu semakin menipis, apalagi bahasa dunia, bahasa teknologi itu, dan anak-anak muda juga sekarang they're very comfortable using English. Saya lihat juga semakin banyak penulis-penulis Indonesia yang menulis dalam bahasa Inggris. Your perspektif, apa makna sastra Indonesia? Mungkin saya belum punya cukup pengalaman untuk bilang sastra Indonesia itu apa. I think I would need a few more or hundreds of more years to to know what the meaning of sastra Indonesia is. Tapi never too early or never too late to have an opinion. Tapi untuk saya sastra Indonesia itu adalah fondasi dari segala karya saya, whether it's tulisan-tulisan saya sendiri atau tulisan-tulisan yang saya kurasi untuk Comma Books. Di Comma Books sendiri, walaupun saya tidak menulis dalam bahasa Indonesia, saya selalu mencari tulisan-tulisan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebetulnya pribadi dari saya sih, saya ingin sekali melihat ada lebih banyak bahasa-bahasa daerah di penerbitan yang besar. Saya tahu saya bekerja untuk penerbitan yang besar juga, tapi saya pikir mungkin sudah waktunya ada ruang untuk bahasa-bahasa lain. Walaupun saya mungkin banyak yang melihat saya urban dan saya dari Jakarta, saya juga hidup sebagai nomaden, saya jarang sekali di Indonesia. Kalau ada yang mempertanyakan identitas saya akan selalu bilang bahwa saya adalah perempuan Minang. Dan keminangan saya adalah suatu identitas yang sangat penting karena saya percaya dengan gaya hidup kami yang merantau, dengan kekuatan perempuan, dan saya merasa bahwa tujuan hidup orang-orang Minang atau mungkin saya dan keluarga saya adalah untuk pergi jauh dan untuk mengeksplorasi dunia with any means necessary untuk mencari bahasa-bahasa lain and membiarkan itu mengajari kami. Maksudnya saya juga bahasa Minang saya kurang bagus, tapi saya beruntung untuk bisa berbagai bahasa seperti Prancis, Jerman, dan Hindi. Dan saya rasa mengetahui banyak bahasa, bermacam bahasa yang di Indonesia atau yang di luar itu itu memberi identitas yang baru untuk saya, karena ketika saya berbahasa Indonesia dan saya berbahasa Inggris lalu saya berbahasa Hindi, saya merasa saya orang yang sangat berbeda dalam bahasa-bahasa ini. Jadi banyak sekali yang nanya kayak, oh apakah kamu berbahasa Inggris untuk go international? Ya enggak, karena saya emang dari kecil belajar bahasa Inggris dulu baru Indonesia, dan mungkin karena itu saya jadi lebih nyaman dengan berbahasa Inggris, tapi saya tidak merasa itu bahasa yang lebih penting dari bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya menulis, biasanya kan writing is a very personal activity ya. Tadi Ren mengatakan lebih nyaman menulis dalam bahasa Inggris, ya wajar saja kalau misalnya bahasa pertamanya itu bahasa Inggris.
Tapi ketika menulis dalam bahasa Indonesia misalnya, apa kira-kira yang terjadi dalam kepala si sastrawan? Karena untuk mengekspresikan diri dalam bahasa Inggris, itu kan jauh sekali ya, berbeda misalnya dengan mengekspresikan diri dengan bahasa Indonesia. Demikian pula kalau misalnya kita juga bisa berbahasa, taruhlah Perancis atau Jerman. Ada hal-hal yang memang mungkin lebih mudah dan lebih ekspresif disampaikan dalam satu bahasa, sementara di bahasa lain itu agak sedikit berbeda. Kira-kira bagaimana, Rain, proses kreatif yang lahir ketika menggunakan bahasa yang berbeda? Saat ini sih saya dari kecil sampai saat ini saya memang kalau berbicara bahkan dengan orang-orang terdekat saya pasti bahasa Inggris yang dicampur bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia saya sangat Jakarta Selatan, sangat slang. Walaupun sekarang bisa berbahasa formal, tapi um, dalam kapasitas sehari-hari pasti saya ngomongnya slang, dan sangat Jaksel juga. Dan itu kan dialek yang juga lumayan spesifik ya, sangat berbeda dengan bagian Jakarta yang lain. Tapi ya saya belum confident sih bahwa saya akan bisa menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baru beberapa tahun terakhir saya mempunyai kepercayaan diri bahwa saya bisa berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan itu juga karena saya jadi sering harus memakai untuk pekerjaan. Tapi saya nggak bisa bilang juga bahwa bahasa Indonesia itu tidak menginfluence cara saya berbicara bahasa Inggris, karena ketika saya menulis bahasa Inggris ada banyak banget kata-kata yang tidak ada di bahasa Inggris. Dan apa yang saya sangat sukai dari bahasa Indonesia itu adalah ini adalah salah satu bahasa yang tidak ada past, present, future, tidak ada gender. Dan I think ketidakberadaan itu malah membuat ruang yang sangat besar, karena bahasa Jerman, Prancis, dan Hindi itu semuanya mempunyai gender. Dan untuk saya ada keintiman di dalam bahasa Indonesia di mana kita tidak melihat waktu, kita tidak melihat gender. It feels like, sorry ini pakai bahasa Inggris, it feels like a language that accepts everyone, and that's an intimacy that I don't think I will ever receive in any other language. Yeah, they say that bahasa Indonesia is an easy language to learn, to speak, but actually it's a very difficult language to learn properly. Yeah. Because of kalau misalnya kita berbicara sehari-hari, yang memang tidak terlalu susah ya untuk belajar. Tapi kalau harus misalnya bisa membaca koran ataupun membaca karya sastra, itu agak sedikit susah bagi orang asing untuk mempelajarinya karena banyak yang prefixes and suffixes ya. Nah, Rain sendiri ketika pertama kali diperkenalkan dengan sastra ya, nah, itu apa-apa saja ini bentuk sastranya dan dalam bahasa apa? Siapa yang menjadi pengaruh terbesar dalam Anda sendiri ingin menjadi menulis? Jadi keluarga saya itu banyak sekali ada diplomat dan seniman. Karena itu banyak mereka berbicara banyak bahasa. Seperti ayah saya, dia bisa berbicara mungkin 7 atau 8 bahasa, dan generasi dia pun. Jadi sebenarnya generasi saya di keluarga kami itu yang paling sedikit bisa berbicara, cuman ya kebanyakan 2 atau 3 bahasa. Dan saya juga Jerman Prancisnya juga sangat day to day, sangat beginner level. Hindi juga saya baru belajar setahun terakhir karena tinggal di 2 tahun terakhir karena tinggal di India. Jadi ya untuk my growth in learning languages, especially Indonesian, itu karena influence keluarga saya yang mereka selalu mementingkan mengerti banyak bahasa, karena bahasa kan memang identitas. Gitu. Ya, novel-novel apa saja yang sudah pernah dipelajari yang dalam bahasa Indonesia? Novel-novel apa saja? Yang buku-buku. Kalau saya ingat itu waktu zaman masih suka waktu kecil misalnya Siti Nurbaya.
salah asuhan, Um, dan karya-karya pujangga baru. Ini semua yang mau tidak mau juga harus kita pelajari ya kalau kita betul-betul bisa memahami apa yang namanya sastra Indonesia. Itu juga sempat dipelajari. Atau lebih ke yang baru-baru seperti karya D. Lestari atau saya mulainya sih dari Gunawan Muhammad, Sapardi, lalu untuk yang Sapardi Djoko Damono. iya, Pak Sapardi, lalu saya suka sekali dengan Pak Jokpin, dan beberapa tahun lalu dia juga memberi saya he gave me a poem actually, and that was such an honor for me. Untuk sastra Indonesia, saya sangat suka puisi sih. Walau ya puisi itu sangat kompleks, tapi itu adalah buku-buku yang mungkin karena tidak begitu tebal, saya bisa gampang sekali bawa ketika saya keliling dunia karena Minang merantau nomaden kan. Jadi saya selalu membawa buku fisik kemanapun saya pergi, walaupun sekarang sudah ada zaman e-books dan sebagainya, dan saya selalu membawa pasti buku puisi dari Indonesia, karena ketika saya merasa kangen dengan Indonesia, apalagi dengan masa pandemi sekarang, saya ingin bisa balik hanya dengan membaca itu, dan it's become one of the fixed points in my life, Indonesian poetry. Okay, great. Dan last but not least nih Pak Taufik. Halo Pak Taufik. Pak Taufik. Halo, I can see your ear. Pak Taufik, you need to look at the camera. Halo Pak Taufik. Pak Taufik bisa dengar? Ini kita penting sekali sekarang untuk mendengarkan perspektif seorang Taufik Abdullah karena merupakan sejarawan dan juga paling paham ya. Kita tadi bicara, ini kita Minang, Pak Taufik juga. Saya sendiri juga dari keluarga Minang, so we are the dominant ini group ya in this discussion. Ada yang mungkin bisa membantu Pak Taufik untuk halo Pak Taufik. Coba mungkin panitia, saya minta tolong sekali kontak Pak Taufik, karena mungkin beliau tidak bisa mendengar suara saya. Dan oke, sebelum kita ke Pak Taufik lagi, saya balik lagi ke Pak Taufik, bisa dengar? Bisa dengar suaranya? Ya, tolong di-unmute ya. Tolong di-unmute. Oke, ini mungkin salah satu dari tantangan dari kalau saya memandu acara lewat Zoom, itu teknologi memang menyatukan, tapi kadang-kadang membuat kita cukup ini juga ya tertantang, karena kalau tidak jalan atau tidak digunakan dengan baik, ini bisa sangat mengganggu jalannya diskusi. Sebelum ke Pak Taufik lagi, mungkin nanti ada yang bisa bantu untuk memanggil Pak Taufik lagi. Amace kita, Bang, Ya, tadi kan ini kalau kita makna sastra Indonesia, sementara Indonesia ini sendiri kan merupakan negara yang relatif masih muda, ya. Biasanya kalau sastra, apalagi di negara-negara yang jauh lebih lama kelahirannya lah, apakah itu yang memiliki budaya yang cukup lama dan juga cukup memiliki sastra yang variasinya sangat besar. Ini kalau sebelum, pernahkah menjajaki misalnya sastra sebelum Indonesia merdeka yang dilahirkan khususnya di daerah, Bang Amace? Jadi apakah ada arsipnya atau apakah ada sejarahnya yang mungkin bisa dijadikan bagian dari evolusi sastra khususnya di NTT? Ya, baik. Mungkin yang paling kuat di NTT itu adalah tradisi-tradisi lisan yang ungkapan sastranya sangat dalam. Seperti kami sendiri
di wilayah timur, bahasa Dawan khususnya itu ada tutur-tutur adat yang sangat kuat kandungan sastranya. Seperti ada tutur adat yang namanya Natoni. Natoni di bagian wilayah saya, Timur Tengah Selatan, agak ke tengah Kupang sedikit. Itu Natoni itu sastranya sangat Halo dalam. Pak Taufik, iya Pak, Sangat bisa dalam. dengar suara? Seringkali kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seringkali juga tidak bisa menampung ya, karena ada beberapa kata yang memang tidak bisa dengan segampang kita langsung terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Jadi, Biasanya temanya aja yang jadi tema. Natoni itu biasanya saat penerimaan tamu, pesta pernikahan, pembukaan ladang, kematian, saat acara-acara di rumah adat, itu Natoni itu ada. Ya, jadi tema-tema cinta, kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan ya, tentang penerimaan saudara yang baru, itu tema-tema dari Natoni itu ada banyak ya, dengan versinya yang beda-beda. Itu menurut saya mungkin sebelum Indonesia ini merdeka itu sudah sangat banyak dikenal di dan harus dilestarikan ya. Iya. Ini kadang-kadang tidak terlalu mementingkan sejarah atau kearsipan karena sebenarnya ini kan merupakan istilahnya warna budaya dari Nusantara yang sangat kaya yang kita miliki. Pak Taufik, bagaimana? Sudah bisa mendengar suara saya? Ya, mungkin bisa di-unmute. Tolong mikrofonnya supaya suaranya Pak Taufik bisa kedengaran. Halo. Tolong di-unmute ya Pak Taufik. Pak Taufik. Sekarang sudah. Hah? Sekarang sudah kelihatan wajah Desi ya Pak Taufik. Apa kabar? Sehat selalu Pak Taufik. Wajah yang masih ganteng Pak Taufik ini sampai sekarang masih sangat aktif ya. Pak Taufik, kita bicara mengenai makna sastra Indonesia. Nah Pak Taufik sendiri, kita kan apalagi kita orang Minang tadi disebut suka merantau, dan sebelum bahasa Indonesia orang Minang itu kan sastra Melayunya kan sudah jauh lebih kenal dia, dan orang sudah akrab ya dengan sastra Melayu dan lain sebagainya. Menurut pandangan Pak Taufik, apa kira-kira kalau kita bicara yang namanya tuh makna sastra Indonesia yang paling penting, ciri khasnya yang perlu kita ketahui? Yang pertama harus diingat lebih dulu bahwa Indonesia itu adalah nama ciptaan. Jadi bukan kita tidak dilahirkan Indonesia, kita yang bikin. Ini kami orang Indonesia, itu perlu diingat. Sudah terang penduduk Indonesia itu terdiri 400 atau 500 suku bangsa, dan terbesar mungkin Jawa, tapi terbagi. Nah, jadi Indonesia itu negara yang diciptakan. Nah, secara simbolik dikatakan bahwa Indonesia itu dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, bahasa Indonesia juga pada waktu itu lahir. Karena itulah kita pakai sumpah yang disebut Sumpah Pemuda itu. Jadi Indonesia ini dilahirkan dengan landas simbolik, tidak landasan gitu saya kita. Ya lain halnya kalau orang Jawa, orang Minang, itu sudah. Tapi Indonesia sesuatu bangsa yang dilahirkan dengan satu komitmen. We belong to one nation, Indonesia. Kita bicara satu bahasa Indonesia, tanah air, our country, Indonesia. Itu karena itulah landasan. Kalau secara simbolik, sejarah Indonesia dimulai dengan Sumpah Pemuda, secara simbolik ya. Karena itu yang mulai bangsa Indonesia tercipta itu secara simbolik. Ya, kalau asal usul itu soal lain lagi. Ya. Jadi kalau kita bicara sekarang sastra Indonesia itu sendiri, apakah kita harus membatasi diri hanya berbicara pada kurun waktu setelah Indonesia merdeka atau sebelumnya? Ya, kita sudah bisa melihat
asal-usulnya. Sejak kapan sastra yang memakai bahasa Indonesia itu sudah dipakai? Jadi tidak salah orang bicara tentang Siti Nurbaya, karena Siti Nurbaya sudah dilahirkan sebelum Sumpah Pemuda. Tidak salah kalau orang bicara tentang Salah Asuhan, itu dua yang tertua dan terbagus. Ya. Ya, padahal sebelum itu sudah banyak juga tulisan-tulisan dalam bahasa Indonesia, tapi tidak dianggap belum sebut bahasa Melayu, masih bahasa Melayu. Dan jangan lupa, setelah bahasa Indonesia diciptakan, diresmikan sebagai bahasa, jadi perubahan, modernisasi dari bahasa Indonesia juga terjadi. Karena itu secara sastra sebelum dan sesudah Sumpah Pemuda lain. Cuma itu jadi Siti Nurbaya dan Salah Asuhan boleh katakan peralihan. Ya, apalagi di Siti Nurbaya yang orang lupa itu juga masalah kebangsawanan di suatu kota. Itu Siti Nurbaya itu kan cerita bagaimana orang-orang dari Minang Pedalaman ingin mengadakan demokratisasi dari Padang yang telah orang Minang tetapi sudah memakai sistem kebangsawanan. Jadi reminangkaboisasi itu sebenarnya Siti Nurbaya. Nah, reminangkaboisasi menjadi bahasa Indonesia. Itu kan sistem kebangsawanan di Kota Padang itu kan pengaruh Aceh. Nah, jadi Siti Nurbaya itu orang lupa. Jadi saya yang perkenalkan karena diperkenalkan. Nah, jadi jangan lupa. Jadi sastra Indonesia juga sejalan dengan kecenderungan demokratisasi, kecenderungan persatuan, kesatuan kita belong to one nation. Ya. Pak Taufik, kalau saya boleh tanya, ini kan sebelum istilahnya sastra Indonesia, kita yang tadi sastra Melayu, disebut Siti Nurbaya, atau mungkin karya-karya Amir Hamzah, dan juga yang sebelum inilah, sebelum kita merdeka. Tapi kan Indonesia ini tadi disebut terdiri dari begitu banyak suku, banyak bahasa, dan termasuk bahasa daerah. Ada teman kita di sini, Amace dari NTT. Kalau kita bicara sastra Indonesia tapi dalam bahasa daerah, bukan dalam bahasa Indonesia, itu seharusnya merupakan bagian dari sastra Indonesia juga dong, kalau kita melihatnya dari sebuah negara persatuan yang memang sangat majemuk. Ya, bedakan sastra Indonesia dengan sastra di Indonesia. Itu beda. Kalau sastra Indonesia harus berbahasa Indonesia, tidak bisa bahasa lain. Nah, kalau sastra Jawa itu sastra Jawa, ditulis oleh orang Indonesia yang di Indonesia Jawa. Jadi karena itu kemudian kan mulai sebagai yang pelopor mungkin orang Minang, kemudian banyak tampil ada Pramodyananta, ada segala macam. Jadi bersama-sama membina bahasa Indonesia. Jadi bahasa daerah tetap ada, tidak dimatikan bahasa daerah. Walaupun ada orang menulis tentang pakai bahasa daerah, itu dikatakan itu sastra Jawa ditulis oleh orang Jawa yang berbangsa Indonesia. Jadi kita kan sampai sekarang masih punya double identity. Keetnisitas masih ada, keindonesiaan sudah tambah kuat. Jadi biasa itu. Banyak. Jadi kalau jadi dalam perspektif Pak Taufik, sastra Indonesia itu memang harus dalam bahasa Indonesia. Tapi misalnya sekarang banyak anak-anak muda ya yang lebih aman, misalnya lebih nyaman menulis dalam bahasa Inggris, tapi orang Indonesia. Sunda yang ditulis oleh orang Indonesia, boleh saja. Ya. Kalau misalnya sastra Indonesia tapi ditulis dalam bahasa Inggris, itu termasuk sastra Indonesia atau tidak? Sastra ditulis oleh orang Indonesia, itu saja. Sastra Indonesia harus bahasa Indonesia. Gak bisa sastra Indonesia tulis dalam bahasa Inggris. Itu written. Saya juga banyak nulis dalam bahasa Inggris, tapi itu yang nulis saya, orang Minang, orang Indonesia. Walaupun saya menulis dalam bahasa Inggris, itu bahasa. Yeah, that's a very interesting perspective. Yeah, bahasa Indonesia. Bahwa
bahasa Indonesia banyak dipengaruhi oleh orang asing, bahasa asing, ya kita sudah bagian dari anggota masyarakat internasional. Tapi juga Tapi kalau misalnya bahasa, apakah harus ditulis dalam bahasa Indonesia baku yang baik dan benar, atau misalnya tadi seperti teman kita Bang Amace di NTT, misalnya ditulis dalam bahasa Melayu NTT Kupang atau bahasa yang digunakan dengan dialek setempat yang memang ada berbasis Melayu, itu termasuk sastra Indonesia atau? Sebagai contoh saja, berapa banyak tulisan-tulisan ditulis dengan bahasa Betawi. Sidul anak Betawi itu cerita tentang Sidul bahasa Indonesia, tapi pembicaraan Betawi. Itu jangankan daerah Betawi, itu kan siapapun orang Indonesia akan mudah mengerti bahasa Betawi. Tapi itu bahasa Betawi, walaupun memakai kata-kata banyak sama, cuma cara mengucapkannya. Orang-orang Indonesia mengatakan di sana, orang Betawi mungkin mengatakan di sono. Ya, bahasa Betawi bahasa Indonesia kan dekat sekali hubungannya. Seperti juga bahasa Minang agak lebih jauh daripada bahasa Indonesia ini menjadi bahasa Indonesia karena banyak kaitan-kaitan dengan bahasa daerah, itu jelas. Karena itu bisa disetujui oleh semua suku bangsa menerima. Iya, karena lingua franca kita kan memang bahasa Melayu kan dulu. Nah, itulah bahasa yang akhirnya kita adopsi. Bahasa Indonesia sendiri kan berevolusi. Kalau kita baca misalnya tulisan yang ditulis pada tahun 20-an, 30-an, 40 tahun, bahkan hanya 30 tahun yang lalu dengan sekarang kan banyak sekali kata-kata yang baru, yang berbeda. Ini terus-menerus berkembang. Ini bagaimana? Bagaimana jadi Pak Taufik? Jangan lupa, bahasa Indonesia dilahirkan ketika kita juga sudah mempunyai kesadaran kebangsaan. Jadi kalau mau melahirkan kebangsaan Indonesia ya tahun 28 itu kesadaran bangsa bahwa kita we belong to one nation. Sebelumnya kita sadar kita bergaul bahkan juga saling kawin juga, tetapi we belong to several nations. Sekarang we belong to one nation yang terdiri atas sekian ratus ethnicity. Kan? Jadi yang dulu dianggap nation sekarang sudah turun pangkat jadi etnisitas. Jadi biasa itu. Itu kan bagian dari perkembangan sejarah, perkembangan pemahaman tentang who we are now. Jadi perubahan identity itu bagian dari dinamika sejarah. Identity juga bisa berubah. At one time we belong to that nation. Ya, apalagi dari perubahan sekarang, berapa puluh ribu orang Indonesia sekarang ada di negara-negara lain. Mereka sudah belong to that nations. Tidak lagi. Walaupun yang mengatakan ayah saya orang Indonesia, but I'm an Englishman, but I'm an American. Ini dan kalau misalnya sekarang lebih banyak, apalagi anak-anak muda yang mungkin they feel more at home speaking in English, ya kita sebut tadi teman kita Rain yang mungkin lebih terbiasa di lingkungan non bahasa Indonesia, tapi apakah ini bisa kita lihat sebagai ya salah satu ekspresi dari sastra Indonesia adalah dengan penulis-penulis yang sekarang jauh lebih internasional misalnya, atau lebih itu ekspresi dari kematangan kultural orang Indonesia, tidak bahasa lain lagi. Desi sudah kalau ngomong bahasa Inggrisnya kayak orang Suliki pakai bahasa Suliki. Iya. Ini karena mungkin itu kan kematangan kita sebagai bangsa itu juga ya. Mempunyai kemampuan untuk mengerti bahasa lain dan berbicara bahasa lain, bahkan menulis dalam bahasa lain, bahkan berdebat dengan bahasa lain. Oke, sekarang gini Pak Taufik, kita kan sekarang mengajarkan yang namanya sastra Indonesia di sekolah. Idealnya dari bangku SMP itu sudah membaca dan harus ya membaca karya-karya sastra Indonesia. Kira-kira yang buku-buku mana saja yang penting menjadi kalau pelajaran saya sastra Indonesia yang betul-betul saya cenderung untuk
mengikuti karena bahasa Indonesia juga bagian satu bahasa yang historis, ya, tidak begitu saja. Jadi saya cenderung akan, kalau saya guru, akan mengajarkan sastra Indonesia zaman Pujangga Baru tentang salah asuhan segala macam ya, dan kemudian ke Khairul Anwar, Arsani, dan akhirnya sampai ke Pramoedya Anantatur dan sampai yang sekarang. Ya, itu kan ada perubahan dalam gaya bahasa, penambahan jumlah kata-kata yang dipakai, dan juga dulu kata-kata baru banyak kata-kata daerah, sekarang kata-kata baru mungkin di kata-kata Inggris, kata-kata bahasa lain, perubahan terjadi. Tetapi landasannya tetap Indonesia, tata bahasa yang sama, cara berpikirnya, cara mengacak ucapan, ya, itu tetap bahasa Indonesia. Dan jangan lupa, waktu Pak Takdir menulis layar kembang, namanya kalian kemudian nama polemik kebudayaan, Pak Takdir tidak menulis polemik kumpulan karangan. Akan kelihatan yang tampil berdebat dengan Pak Takdir Ali Sabana itu juga termasuk orang dari Sulawesi Selatan, sebagai orang Indonesia. Padahal itu baru tahun 30-an. Dari mana-mana, dari ya walaupun yang banyak orang Sumatera yang tampil, tapi itu orang Sulawesi juga ada berapa orang tampil dalam polemik kebudayaan. Nah, karena sama-sama we belong to one nation now. Saya, bahasa saya di kampung ini, bahasa Anda di kampung Anda itu, tapi we belong to one nation. Nah, kita berdebat sebagai one language, modern language for Indonesia. Iya. Kalau dulu kan ada itu polemik kebudayaan Mani Kebu ya, ada Mani Mani Kebu satu pihak, kemudian Lekra ya, jadi ada yang berkaitan dengan politiknya. Ini mungkin dalam konteks budaya sebagai bagian dari sejarah ya, Pak Taufik ya. Bahasanya mereka no problem. Cuma pemakaian kata-kata lebih banyak tentang ini kata-kata yang kesenangannya memakai. Sedangkan orang Muslimi ini kata-kata yang lebih senang dipakai. Baik, kita tinggal sekitar 10 menit lagi, dan karena belum ada pertanyaan di chat, mungkin saya undang Bang Amace ataupun Rain kalau ingin bertanya kepada sejarawan kita nih, mumpung ada Pak Taufik di sini, saya rasa kita bisa banyak sekali belajar dari beliau sebagai suhu kita sore ini. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Mungkin saya. Ya, silakan Bang. Bapak Taufik, selamat sore, selamat berjumpa. Saya Pastor Amance dari Nusa Tenggara Timur, Kupang. Saya di komunitas sastra Dusun Flobamora. Ya. Di Nusa Tenggara Timur itu memang kami memang kaya, selain kaya bahasa, kaya budaya, karena kita banyak pulau di Nusa Tenggara Timur. Seringkali memang karya-karya sastra kami itu memang dipengaruhi oleh konteks budaya kami, sejarah di sini, bahasa kami. Jadi kadangkala kami menulis juga menggunakan bahasa Indonesia, tapi juga mesti untuk mengungkap sesuatu yang lokal itu kami harus menggunakan bahasa kami. Begitu. Jadi memang seperti saya sendiri menulis di jurnal sastra Santarang, Sabana Lontar Karang, dari komunitas sastra Dusun Flobamora, saya menulis satu rubrik setiap bulan namanya kusu-kusu. Kusu-kusu itu kalau kami di bahasa Melayu Kupang itu namanya bisik-bisik. Rubrik kusu-kusu itu saya menulis itu sebenarnya Melayu Kupang. Misalnya tadi saya sempat baca sebelum Bapak Taufik bergabung, misalnya kalau lu santarima Pancasila, lu jang ada di ini Indonesia. Angkat kaki bahkan piko bawah dengan lupu nenek moyang dong kopi kubur. Keluar dari ini Indonesia. Jadi itu sebenarnya saya gunakan bahasa Indonesia. Tapi memang tidak terlepas dari konteks kami, dialek kami di sini, cara kami. Apakah itu juga menurut Bapak Taufik sastra Indonesia atau memberi kontribusi bagi sastra Indonesia? Karena tadi ada... Saya pikir itu. Di semua bahasa mengalami itu. Iya. Itu kan proses the enrichment.
Iya, pengkayaan bahasa. iya. Jadi selama ini hanya Anda saja mengerti, tapi Anda perkenalkan, kemudian saya juga ikut pakai jadinya. Iya. Terjadi enrichment dari bahasa Indonesia. Salah satu sebab mengapa bahasa Indonesia sekarang sudah kamusnya tambah tebal, karena kata-kata yang Anda pakai itu dimengerti orang juga. Iya. That happened. That the enrichment of a nation, of a language. Setiap bahasa mengalami proses pengkayaan, apakah dari bangsa sendiri ataupun dari orang luar. Berapa banyak kata-kata Inggris, kata-kata Belanda, kata-kata bahkan Prancis yang kita pakai juga. Karena sudah bagian dari pemakaian. Apalagi daerah. Saya juga pernah ke Kupang 2-3 kali, lebih dari 2-3 kali. Mula-mula nggak ngerti. Waktu saya datang ke Kupang, itu airport Kupang itu baru hutan. Oh iya. El Tari, ya. Ya, itu tahun 71. Anda belum bayar, saya 71 itu. Sekarang udah hebat, bagus. Ngomong apa orang sini? Mengerti saya. Apalagi hotel hanya satu waktu itu. Iya. Dan saya harus tidur di losmen yang lantai tanah. Terpaksa saya beli sandal jepit ke pasar. Tapi untung juga ada kelebihan uang, jadi bisa saya beli bisa di Bali jadinya. Gara-gara Kupang. Jadi bahasanya bahasa aneh, tapi setelah tahu dia saya kau mengerti, tukar. Itu biasa. Apalagi yang paling banyak bahasa daerahnya itu di daerah Sulawesi Selatan. Banyak sekali bahasanya. Memang kekayaan Indonesia tuh gitu, salah satu. Iya, tapi satu persatu ada kata yang masuk terpakai. Nah, tapi kalau di sekolah kan bahasa ini sehari-harinya bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Indonesia. Ya, halo. Ya, halo, ya. Ya, bahasa sehari-hari di sekolah ya bahasa Indonesia. Memang karena di Kota Kupang itu bukan hanya orang NTT saja. Di situ sudah ada banyak suku, banyak orang bahkan yang datang dari luar NTT. Oke. Dan mungkin kita masih, Rain, ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Taufik sebelum kita tutup? Ini Rain ini mungkin wajah generasi Indonesia yang sekarang, Pak Taufik, ini international sekali. Bahasa selain bahasa Indonesia sekarang Hindi juga, karena tinggal di India, jadi Rain bisa bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Hindi. Ini dan sebagai orang Minang memang perantau ya, Rain ya? Iya. Jangan lupa tokoh kita dulu biasa 4 bahasa asing dia kuasai, paling kurang. Soekarno-Hatta itu minimum 4 languages. Iya, aku akan coba supaya fasih di semua bahasa. Sekarang aku lagi fokus bahasa Hindi aja. Mungkin salah satu hal yang saya cintai tentang bahasa Hindi dan tinggal di India adalah ternyata lebih dari yang saya kira, banyak sekali bahasa Sanskrit dari Hindi yang masuk di bahasa Indonesia, seperti kata maaf. Itu I think that was such an important moment for me untuk tahu bahwa bahasa maaf itu sama di bahasa Hindi dan Indonesia, dan saya merasa makin erat dengan bahasa saya sendiri. Saya ingat kalau ke India, kan nama saya Desi. Kalau saya perkenalkan diri saya tuh mereka selalu, Desi. Desi itu artinya lokal. Iya. Swadesi, orang lokal. Jadi memang kalau kita lihat untuk yang bahasa-bahasa resmi kan biasanya banyak sekali kita gunakan bahasa Sanskrit ya. Jadi sebenarnya kan Pak Taufik memang ya bahasa Indonesia sendiri kan banyak sekali ininya, sumber-sumbernya. Ada Sanskrit, ada bahasa Arab, bahasa Portugis, bahasa Belanda, bahasa Chinese-nya juga ada. Jadi sebenarnya namanya bahasa Indonesia walaupun negaranya negara buatan, tapi ini pengaruh internasionalnya tuh sangat kuat ya, Pak Taufik. Iya. Apalagi kita kan tempat orang singgah dulu. Jadi dalam bahasa Indonesia kan juga banyak kata-kata asing gitu.
Jadi mungkin kalau kita bicara mengenai konteks sastra Indonesia, yang memang kalau dari segi bahasanya, menurut Pak Taufik, sastra yang memang ditulis dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa-bahasa lain itu ya sastra yang ditulis di Indonesia, merupakan bagian dari kekayaan sejarah dan budaya Indonesia itu sendiri. Dan memang kalau orang ingin paham mengenai Indonesia, ya sejarah budayanya ini semua tidak bisa dilepaskan dari konteks itu, ya. Apalagi bahasa Indonesia kita sekarang aja lebih kita menggunakan bahasa lingua franca, yaitu bahasa Melayu yang memang digunakan sebagai bahasa perdagangan ya di kawasan ini. Terima kasih banyak ya. Saya mungkin kita sudah waktunya untuk berpisah. Sekali lagi terima kasih telah mengikuti diskusi ini. Terima kasih pada Amance di Kupang. Ada Rain dari New Delhi. Pak Taufik di mana Pak Taufik? Di Jakarta kah atau di Padang? Ya, dan terima kasih juga dari Lontar Foundation, Yayasan Lontar sebagai penggagas acara ini, dan ini juga merupakan rangkaian dari kegiatan untuk untuk kita mengenang kembali Hari Sumpah Pemuda, hari kita bertekad berjanji untuk menggunakan memiliki satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kita menjadi bangsa Indonesia, dan saya harap diskusi ini cukup memberikan inspirasi dan juga perspektif baru mengenai makna terhadap sastra Indonesia, dan tentu saja meningkatkan apresiasi kita terhadap yang namanya sastra Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa ya, dalam kegiatan acara ini kita bisa ikuti di www.lontar.org. Di situ semua acara Festival Sastra Lontar bisa diikuti, dan juga di www.jacktent.com. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya Desi Anwar. Secara resmi menutup acara yang sangat-sangat menarik hari ini, dan jangan lupa pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, dan tetap jaga kesehatan. Bye-bye. Terima kasih Mbak Desi. Terima kasih. Mengawali hari dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Maidcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Maidcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang. Daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda, www.mediaindonesia.com. Dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, views and news. Dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya.
Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawa Pos Group. Jawa Pos TV, paling Indonesia. Kebebasan pers dan gelombang era digital menghadirkan ribuan bahkan jutaan informasi dan data setiap harinya. Beragam data dan informasi berserak di berbagai tempat seiring dengan perubahan dunia yang bergerak begitu cepat. Media-media baru pun bermunculan, namun kualitas informasi seolah tak lagi menjadi prioritas. Bahkan, tak sedikit yang abai pada etika jurnalisme. Untuk menjawab tantangan itu, Kata Data hadir sejak April 2012 sebagai portal media di bidang ekonomi dan bisnis. Beragam sektor diulas mulai dari finansial, energi, pangan, hingga industri kreatif dan digital. Artikel mendalam dan komprehensif dengan sajian infografik yang menarik menjadi karakter utama dari Kata Data. Kata Data berikhtiar untuk terus menyajikan beragam informasi berkualitas untuk kemajuan negeri dan untuk kepentingan bisnis Anda. Kami percaya demokrasi yang sehat tumbuh dari kehadiran informasi dan data yang akurat. Kalau bicara pakai data. Hidup terlalu pendek untuk membiarkan pemikiran-pemikiranmu, ide-idemu terdiam begitu saja. Untuk berubah, kita perlu melangkah. Dan langkah itu lahir dari sebuah inspirasi. Republika, start moving.